warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sofia Rahman. Saya dari kelas A31 PJJ PAI semester 6. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan dari dosen pendidikan PAI luar sekolah. Jadi soal yang pertama yaitu bagaimana eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah masing-masing. Baik, saya akan jawab. Jadi bagaimana sih eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah saya? Sebelumnya saya itu tinggal di sebuah desa yang bisa dikatakan desa itu terletak dekat dengan kota. Jadi tidak pelosok. Nah, untuk eksistensinya sendiri pendidikan luar sekolah di tempat saya itu alhamdulillah sudah berjalan. Hampir sudah sejak lama memang ada. Karena apa? Pendidikan luar sekolah itu kan memang pengetahuan atau ilmu yang didapatkan di luar pendidikan formal, sekolah dan lain sebagainya. Nah, di tempat saya itu contohnya sudah memang berjalan seperti kegiatan diniah sore anak-anak di luar jam sekolah. Itu untuk anak-anak siswa-siswi SD. Yang kedua itu ada seminar atau kajian remaja, bahkan kajian ibu-ibu yang bisa dihitung itu rutin dilakukan seminggu sekali. Nah, lalu yang ketiga, ada pun kegiatan yang ketiga yaitu ekstrakurikuler yang dilakukan di luar jam sekolah, di luar jam pelajaran. Nah, itu sebagian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam desa saya. Jadi untuk di desa saya sendiri itu memang sudah ada sejak lama pendidikan luar sekolah itu berjalan. Nah, lalu yang kedua itu apa yang menjadi problematika pendidikan PAI luar sekolah? Nah, di tempat saya itu salah satunya yaitu rendahnya minat belajar peserta didik. Jadi sama saja bisa dikatakan dengan kurangnya sumber daya manusia. Contohnya seperti apa sih? Nah, di sana itu ada beberapa kalangan keluarga, masyarakat, bahkan anak-anak yang memang malas untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan yang lain dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang dari sejak dia lahir dia itu tidak mendapatkan pendidikan formal, pendidikan sekolah yang utuh. Jadi ketika kita ajak ikut kajian-kajian atau mungkin les, kegiatan dan yang lain, mereka tidak mau. Itu salah satunya karena rendahnya minat belajar peserta didik. Lalu yang kedua, kurangnya fasilitas. Itu termasuk menjadi problematika pendidikan luar sekolah di tempat saya sendiri. Lalu yang kedua, pendanaan yang terbatas. Nah, serta tantangan dalam menghadapi arus informasi di era globalisasi dan perubahan di zaman sekarang. Nah, karena mungkin zaman sekarang itu sudah jauh berbeda dengan zaman yang kemarin, apalagi ketika kita sedang melakukan kegiatan yang memang dikhususkan untuk anak muda atau bahkan anak-anak. Karena memang zaman kita sudah berbeda, jadi kita susah untuk mengajak mereka untuk pelatihan, seminar, bahkan kajian, pengajian dan lain sebagainya untuk mendapatkan ilmu pendidikan formal yang dilakukan oleh kita. Mereka itu sudah malas duluan untuk ikut bergabung, ikut terjun bersama kita. Nah, seterusnya, maka apa sih solusinya? Nah, solusi yang dapat mungkin yang dapat saya pahami, yang dapat saya ambil untuk problematika seperti ini, salah satunya yaitu kita bisa mendatangkan atau menghadirkan salah satu mungkin atau beberapa itu pemateri atau guru, istilahnya itu guru yang mengajarkan
mau bekerja di luar negeri, kita maka berlatih bahasa dulu. Di sana itu bagaimana? Di daerah saya itu sudah banyak